Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita bersama-sama kembali dalam program Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita jauh lebih dalam lagi, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon pertolongan daripada Roh Kudus menuntun setiap hati dan pikiran kita, agar setiap firman yang kita renungkan dan kita baca boleh mengubahkan hati kita bersama-sama oleh karena Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami setiap hati kami, agar kami yang mendengar, yang merenungkan boleh dihiburkan, diingatkan, bahkan juga boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan itu mengubahkan setiap hati kami oleh karena Injil saja. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya Jerry. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali hadir atau pertama kali nonton MDT pada hari ini, salam kenal. Dan biarlah kita terus boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di program Makin Dekat Tuhan di setiap Selasa, Kamis, dan Jumat. Mari Bapak Ibu semua, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana seorang hamba yang menderita, the suffering servant, dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita semua. Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita yang mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi ia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, ayat terakhir. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita sedang berada di masa Lent, atau masa-masa prapaskah, masa untuk merenungkan secara khusus tentang jalan salib yang ditempuh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia yang gemar dengan kemasan luar yang populer, dengan sebuah kesuksesan instan, firman Tuhan pada hari ini membawa kita kepada sebuah kenyataan yang sangat kontras dan radikal yang kita perlu sama-sama belajar dan kita ketahui. Kita akan melihat sosok yang oleh sebuah realita yang dunia anggap itu gagal, tetapi oleh Bapa di sorga dinyatakan sebagai pemenang sejati. Nah, sebab itu kita akan membuka dalam Yesaya 53 dengan hati yang terbuka, yang ditulis sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Nabi Yesaya oleh Roh Kudus ini melukiskan sosok hamba yang menderita dengan sangat detail, seolah-olah ia sedang berdiri di kaki salib, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, penting untuk memahami sebuah konteks dari sebuah teks yang kita akan baca, yang tadi kita baca dalam Yesaya 53 ayat 1-6. Kitab Yesaya pasal 40-55 sering disebutkan sebagai kitab penghiburan. Nah, karena di tengah umat Israel yang berada dalam pembuangan karena dosa mereka, Allah berjanji akan melepaskan mereka dan memberi seorang hamba yang akan membawa keselamatan, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Nah, Yesaya 53 adalah nyanyian tentang hamba yang menderita. Uniknya, gambaran tentang hamba ini sangat kontras dan dengan ekspektasi Mesias pada zaman itu, Bapak Ibu. Orang Yahudi mengharapkan Mesias yang jaya, politis, bahkan
dapat berperan bagi mereka. Nah, disinilah uniknya. Namun, Yesaya melukiskan Mesias itu yang justru menderita, hina, dan mati untuk dosa umatnya. Inilah kunci di mana kita bisa memahami nas ini, bahwa penderitaan Mesias adalah jalan kemenangan Allah yang tersembunyi. Dalam memahami konteks ini, kita akan membawa beberapa poin yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Pertama begini Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ada sebuah ironi hamba yang tersembunyi. Kalau kita bisa melihat ayat 1-2, kita akan memulai dengan pertanyaan yang diajukan ayat 1. Dia bilang begini, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangga kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini adalah pertanyaan retoris yang menyiratkan betapa sukarnya orang percaya. Mengapa? Karena cara Tuhan bekerja sangat berbeda dengan cara dunia bekerja. Bapak Ibu semua, kalau kita bisa mengakui dan secara jujur kita mengatakan bahwa Yesus luar biasa dalam segala hal. Tetapi jika kita melihat atau menilai hidup Yesus berdasarkan standar dunia, menurut sebagian pendapat ia akan dianggap sebagai orang yang gagal. Yesus itu miskin, Yesus itu ditolak dan meninggal dengan kematian yang sulit dan memalukan. Ia tidak mengejar kenyamanan, kekuasaan, dan pengakuan seperti orang lain. Bahkan dari penampilan luarnya pun sama sekali tidak ada indikasi bahwa dia adalah seorang pencipta. Maka sebab itu orang-orang seringkali meremehkan Yesus. Bahkan Yesus pun tidak memiliki keindahan atau keagungan yang membuat orang lain tuh iri kepadanya dengan penampilan yang sederhana. Meskipun seperti itu, kita bisa melihat bahwa Yesus lahir dari sebuah kesederhanaan yang dipakai Allah. Inilah poin yang sangat penting. Ayat 2 kalau kita bisa melihat di sana, dengan jujur berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Bapak Ibu semua, dunia ini tuh terobsesi dengan ketampanan, kecantikan, dan karisma. Namun ketika Allah yang Maha Kudus datang menjelma menjadi manusia, ia datang dalam rupa yang rendah. Ia tidak lahir di istana, bahkan Yesus pun lahir di kandang. Lalu apa aplikasi dan implikasinya Injil bagi kita bersama-sama Bapak Ibu? Karena kita hidup di dunia yang terus-menerus menilai kita dari penampilan, prestasi, dan popularitas. Seringkali tanpa sadar kita membawa standar yang sama ke dalam kehidupan rohani kita. Kita berpikir bahwa pelayanan yang sukses adalah pelayanan yang besar, ramai, dan diakui banyak orang. Kita iri ketika kita tidak seberhasil orang lain. Kita iri pada mereka yang tampak berhasil secara rohani. Tetapi pada hari ini Injil berkata kepada kita bahwa membebaskan kita dari tekanan itu. Jika Yesus sendiri adalah Allah yang kekal, rela datang ke dalam ketidaktampanan dan kehinaan yang disebutkan tadi, maka kita tidak perlu lagi mencari harga diri kita di dunia. Harga diri kita sudah ditentukan di kayu salib, bukan di panggung dunia. Di masalah ini Bapak Ibu semua, mari kita sejenak berhenti mengoreksi hati kita. Lepaskanlah beban untuk tampil sempurna di depan orang lain. Datanglah kepada Yesus dengan apa adanya, dengan sebuah keotentikan hati yang kita punya di hadapan Allah. Karena Ia menerima kita bukan karena rupa kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Dan karena Ia telah merendahkan dirinya, kita dipanggil untuk melayani dengan rendah hati tanpa perlu melihat pujian manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan usaha kita, tapi karena pertolongan daripada Tuhan. Yang kedua, ada sebuah pengganti yang terluka Bapak Ibu. Bagian ini perlu menjadi perhatian kita bersama-sama. Ayat 3 menggambarkan penolakan total. Dikatakan di sana, ia dihina dan dihindari orang.
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dan kemudian tibalah di ayat 4-5 dia bilang begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan siapa Bapak Ibu? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh. Perhatikan baik-baik kata ganti yang digunakan dalam kitab Yesaya ini, yaitu kata kita dan dia. Ada sebuah pertukaran yang luar biasa Bapak Ibu, the great exchange yang terjadi di kayu salib. Yesus mengalami semua hal ini agar kita tidak perlu mengalaminya. Dia merasakan kesedihan dan duka cita dengan cara yang tidak mungkin kita tanggung. Dia dihukum karena dosa meskipun ia sendiri tidak pernah berbuat dosa. Inilah inti dari penderitaan hamba yang menderita. Ini adalah penderitaan substitusi atau penggantian yang seharusnya kita menderita, tapi Allah yang menderita dalam Kristus. Dia tidak menderita karena dosanya sendiri, karena ia tidak berdosa. Ia menderita karena dosa kita. Hukuman yang seharusnya jatuh atas kita, jatuh atas dirinya. Luka yang seharusnya membuka kulit kita, membuka tubuhnya. Maut yang seharusnya kita alami untuk selama-lamanya, tetapi dialah yang mengalami selama beberapa jam di kayu salib dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Lalu apa Bapak Ibu aplikasi atau implikasi Injil yang kita bisa renungkan pada hari ini? Pertama begini, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang di dalam Kristus. Seringkali kita hidup dengan rasa bersalah yang menghantui. Kita merasa Tuhan menolak dan tidak pernah menerima kita setiap kali kita jatuh dalam dosa. Tetapi perlu kita ingat bahwa semua murka yang seharusnya kita terima sudah ditanggung Kristus. Jika kita saat ini bergumul dengan rasa bersalah, kita perlu memandang salib. Di sana, penghukuman itu sudah selesai. Allah tidak lagi melihat dosa kita, tetapi melihat kebenaran Kristus dalam diri kita. Tapi ini juga bukan alasan untuk kita berbuat dosa dan tidak memikirkan kehidupan kita dalam Kristus, tapi justru menjadi landasan untuk hidup bebas dari ketakutan. Kedua, luka batin kita dapat disembuhkan. Ayat 5 berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mungkin di antara kita yang terluka oleh masa-masa lalu, oleh perkataan orang, oleh pengkhianatan, atau mungkin oleh kegagalan. Dunia menawarkan berbagai cara untuk menutupi luka, tetapi hanya Kristus yang sanggup menyembuhkan secara permanen Bapak Ibu. Tapi oleh sebab itu biarlah kita datang kepadanya dengan luka kita, karena ia memahami penderitaan, karena ia sendiri adalah orang yang penuh kesengsaraan. Yang ketiga, ternyata kita dipanggil untuk hidup bagi dia yang telah mati bagi kita. Karena pengorbanan yang begitu besar, hidup kita bukan lagi milik kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Di masa lain ini, kita perlu menanyakan diri kita, apakah ada area dalam hidup kita yang masih seringkali kita mengendalikan sendiri? Apakah ada dosa yang terus aku pelihara, padahal sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal? Pertobatan sejati lahir dari sebuah perenungan akan salib Kristus. Poin terakhir Bapak Ibu, yang ketiga adalah ternyata hamba yang menderita adalah domba yang tersesat, yang seringkali poin ketiga adalah domba yang tersesat dan gembala yang terganti. Puncaknya Bapak Ibu dari perenungan ini adalah di ayat 6. Ayat ini membagikan sebuah kisah yang luar biasa bagi kita bersama-sama. Ayat 6 bilang begini,
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan yang menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di sini kita bisa melihat dua kenyataan, yaitu kebodohan dan pemberontakan kita. Kita digambarkan seperti domba. Domba adalah hewan yang bodoh, mudah tersesat, dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kata atau frasa masing-masing kita mengambil jalannya sendiri adalah definisi dosa. Dosa bukan hanya melakukan kejahatan, tetapi juga hidup mandiri atau hidup melenceng dari Allah. Memilih jalan kita sendiri dan menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Mungkin di mata manusia kita terlihat baik, tetapi jika kita berjalan di jalur kita sendiri, bukan jalur Allah, kita adalah domba yang tersesat. Yang kedua, di sini kita bisa melihat bahwa inisiatif dan tindakan Allah. Di tengah kesesatan kita, ternyata Allah itu peduli. Allah tidak tinggal diam. Dikatakan Tuhan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di kayu salib terjadi sebuah pertukaran terbesar sepanjang masa. Dosa kita ditimpakan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang hadir, di mata Allah, orang percaya dilihat sebagai orang yang benar. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Kristus telah menggantikan kita. Gembala yang baik itu telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu apa Bapak Ibu di poin yang ketiga ini, di poin terakhir yang menjadi aplikasi atau implikasi Injil bagi kita? Yang pertama begini, yuk sama-sama kita mengakui sebuah pengakuan yang jujur. Kita berhenti berpura-pura baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Akui bahwa kita seringkali memilih jalan sendiri. Mungkin jalan sendiri terlihat rohani. Kita melayani dengan kekuatan sendiri. Kita berdoa tapi tidak percaya kepada Allah. Kita datang ke gereja tapi sebetulnya hati kita jauh dari Tuhan. Hari ini biar Roh Kudus menerangi hati kita di mana kita masih tersesat. Ternyata di poin ketiga ini Bapak Ibu bukan cuma sekedar kita perlu mengakui, tetapi ada sebuah kepastian keselamatan yang diberikan oleh Allah. Karena Tuhan sendiri yang menimpakan dosa kita kepada Kristus, maka keselamatan kita tidak bergantung pada seberapa baik kita, tetapi pada karya Kristus yang sempurna. Ia memberi kita ketenangan. Kita tidak perlu panik mencari pengampunan dengan usaha kita sendiri, karena pengampunan itu sejatinya sudah disediakan dari Allah. Kita perlu menerima itu dan mengakui di hadapan Tuhan sebagai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di masa Lent yang kudus ini, mari kita merenungkan 3 hal kebenaran yang kita sudah pelajari, bahwa ada sebuah ironi hamba yang tersembunyi, yaitu Kristus datang dalam kehinaan untuk menyelamatkan kita dari kehinaan. Karena itu janganlah kita mencari kemuliaan dunia, tetapi berpeganglah pada identitas kita di dalam Dia. Yang kedua, sekali lagi, ada sebuah pengganti yang terluka. Kristus menanggung hukuman yang seharusnya untuk kita. Karena itu tidak lagi penghukuman bagi kita. Luka kita disembuhkan dan kita dipanggil untuk hidup baginya. Yang terakhir, kita adalah domba yang tersesat dan Tuhan adalah gembala yang terganti. Kita adalah domba yang suka sesat, seringkali menggantikan peran Allah, peran gembala, seakan-akan kita gembalanya. Namun Allah, Gembala Agung, telah menggantikan kita. Karena itu, akui kesesatan kita dan terima kepastian bahwa pengampunan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesaya 53 adalah kabar baik bagi kita semua yang gagal. Bagi orang-orang yang lelah dalam mencari pencarian jati diri, bagi orang-orang yang terbebani oleh dosa dan rasa bersalah. Saya ingin mengatakan sebagai penutup bahwa hamba yang menderita ini, yaitu Yesus Kristus, tidak tinggal dalam kubur. Ia bangkit pada hari ketiga, membuktikan bahwa pengorbanannya diterima Bapa. Kini undangan Injil terbuka lebar bagi setiap kita. Biarlah kita datang kepada Allah, kembali kepada Gembala Agung jiwa kita.
Karena di dalam Dia ada pengampunan, di dalam Dia luka batin kita disembuhkan. Di masalah ini sekali lagi, pandanglah kepada salib, pandanglah kepada hamba yang menderita itu. Dan biarlah pandangan itu mengubahkan hidup kita hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah hati kita diubahkan oleh Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengubahkan hati kami, menghibur hati kami, menguatkan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di MDT berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.